Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, selamat datang di pembelajaran daring atau dalam jaringan bersama saya Diki Haryanto. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah teknologi web service untuk pertemuan 3 atau minggu ketiga. Baik, di minggu ketiga ini kita akan membahas tentang UI atau User Interface. Ya. Nah, di minggu ketiga ini atau pertemuan 3 ini kita sudah menggunakan tools atau software yaitu Eclipse dan juga JDK ya, Java Development Kit. Di slide pertemuan 3 di halaman pertama sudah ada link untuk download softwarenya. Ya, silakan kalian download untuk Eclipse nih nomor 1, silahkan di-download nanti lumayan filenya sekitar 300 sampai 400 mega. Kemudian yang kedua yang JDK. JDK ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, sesuaikan dengan spesifikasi di laptop atau komputer kalian. Kalau JDK-nya sudah pernah install atau sudah terinstall, jadi nggak perlu install lagi ya. Cukup menggunakan JDK yang sebelumnya. Tapi kalau belum ada, ya nanti silakan di-download sesuai spek, bisa 64 atau 32, kemudian di-install. Ya. Untuk software Eclipse ini ya tidak perlu di-install ya, dia hanya di-copy saja. Jadi setelah di-download, kemudian nanti berbentuk RAR ya, lalu diekstrak di dalam folder, berikan nama foldernya yaitu 851_tws, lalu di-copy ke drive C ya, seperti ini. Ini saya sudah copy ya, 851_tws ya. Ini jangan diikuti, ada angka 2-nya ya. Tadi saya tandai 851_tws. Ya, di dalam folder tersebut ada 2 folder yaitu Eclipse dan folder SDK. Kemudian ada satu file namanya SDK Manager. Yang nanti kita akan gunakan adalah software Eclipse yang ada di dalam folder Eclipse ini ya. Kemudian ini yang ikonnya berwarna ungu, namanya Eclipse ya, yang size-nya 305 KB. Kalian double klik saja ini software atau aplikasi dari Eclipse-nya. Kita tunggu sampai aplikasinya running. Nah, ini dia Android Developer Tools ya. Nanti kita akan membuat sebuah aplikasi yang bisa dijalankan di smartphone, ya, khususnya yang bersistem operasi Android. Kita tunggu sampai dia tampil. Nah, ini nanti ada select workspace, nanti dia defaultnya mengatur sendiri sebenarnya ya defaultnya. Kita tinggal langsung oke saja. Oke, kita tunggu lagi sambil softwarenya loading ya. Baik, ini adalah tampilan utama dari Eclipse ya. Di sebelah kiri atas ada tampilan atau judulnya atau judul dari jendelanya itu Java strip ADT. ADT itu singkatan dari Android Development Tools ya. Oke, kita lihat di slide-nya. Ini ada langkah-langkahnya ya. Nah, langkah pertama adalah kita atur preference terlebih dahulu. Ya, adanya dari menu Windows nih. Lalu pilih yang paling bawah yaitu preference. Lalu kemudian di sebelah kiri ada menu general sampai XML ya. Kita pilih yang Android yang nomor 2. Kemudian pastikan SDK location-nya sesuai dengan drive-nya tadi C. Lalu folder 851tws ya. Kalau saya pakai angka 2 ya. Kalau kalian nggak perlu ya, cukup 851_tws. Lalu backslash SDK. Jadi SDK ini adalah foldernya. Ya, ini 851tws lalu SDK. Oke, pastikan itu sudah mengarah ke folder SDK yang ada di 851tws di drive C.
Kalau sudah, tidak perlu diapa-apakan, ya, langsung klik OK saja. Langkah selanjutnya adalah kita mengatur yang namanya Android SDK Manager, ya. Adanya dari menu Windows lagi, kemudian pilih yang Android SDK Manager. Kita tunggu sampai tampil jendelanya. Oke, ini sudah tampil jendela Android SDK Manager-nya. Nah, masih loading dia, sampai selesai dulu. Ada 3 hal yang harusnya secara default terchecklist ya. Ini yang pertama adalah Android SDK Tools. Nah, statusnya pastikan installed atau update available ya. Asalkan jangan not installed ya. Kalau ini nggak masalah update available. Nah, boleh kita update, boleh tidak ya. Kemudian yang kedua adalah Android SDK Platform Tools ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ini. Di dalam folder Android 4.4 API 19 atau API 19 ada file namanya SDK Platform ya, terchecklist, dia sudah default otomatis. Kemudian di sininya statusnya update ya, update available. Setidaknya sudah terinstall lah ya, walaupun minta diupdate. Tapi tidak perlu kita update dulu ya, karena biar tidak memakan waktu. Kalau sudah, ini pastikan 3 terchecklist, kemudian di close saja. Dan yang ketiganya adalah kita setting Android Virtual Device ya, sebagai emulator dari programnya nanti. Ini adanya dari menu Windows juga, lalu pilihnya yang ini, Android Virtual Device Manager. Oke, ini tampilannya ya, jendela Android Virtual Device Manager. Masih kosong, kita klik tombol New sebelah kanan ini. Lalu IVD name-nya apa? Misalkan di sini dimintanya adalah IVD name-nya UBSI_TWS. Oke, UBSI_TWS. Kita ikuti saja yang di slide ya. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih device-nya, ya, spek device-nya lebih detailnya ya. Di sini diminta memilih yang Nexus 4 inch yang 480 kali 800 SDPI. Oh, yang ini yang paling yang mana ya? Yang ini. Ya. Atau kita bisa pilih yang di bawahnya supaya apa? Supaya lebih ringan ketika nanti proses programnya dijalankan. Ya. Contoh yang ini 3,4 inch. Saya pilih yang ini ya. Yang 240 kali 432 LDPI. Oke. Ini udah otomatis ya, Android 4.4 API 19. Kalau sudah, ini diklik OK saja. Oh ya, untuk yang ini hanya pengaruhnya besar kecilnya layar nanti ya. Kalau kalian mungkin spek laptopnya di atas 4 GB RAM-nya, itu boleh gunakan yang ini, yang 4 inch ya. Karena cukup, saya rasa yang 4 GB ke atas cukup mumpuni. Tapi kalau yang di bawah 4 GB, contohnya 2 GB RAM-nya, itu saya sarankan pakai yang di bawah, yang 4 inch ya. Nah, contohnya ini yang saya pakai 3,4 inch. Kalau sudah klik OK. Tunggu ya, beberapa saat dia masih proses, masih menyimpan. Memang agak sedikit lama ketika setting Android Virtual Device ini. Nah, ini sudah selesai ya. Tampil nih nama IVD-nya tadi. Target Android-nya Android versi 4.4 ya. Kalau sudah kita close. Langkah selanjutnya ini nanti saya kenalkan saat di aplikasinya saja. Oke, nih kita masuk ke pengenalan UI untuk objek text view dan button ya.
Buatlah project Android dengan ketentuan sebagai berikut. Nanti project name-nya adalah UI Coding 1. Ya, cara buat project-nya dari menu file, lalu pilih new. Oke. Lalu pilih yang Android Application Project. Yang kedua ya. Bukan yang Java Project atau bukan yang project, tapi yang kedua nih, Android Application Project. Oke, ini ada jendela New Android Application. Di sini nama projectnya adalah UI Coding 1. Kita ketik project name-nya ya. Nanti application name-nya menyesuaikan dengan project name-nya, sama dia. Lalu package name-nya otomatis ini tidak perlu kita rubah-rubah. Lalu yang di bawahnya juga nih, yang minimum required SDK, target SDK, sampai theme itu nggak perlu kita ubah-ubah, ini sudah default. Ya. Kemudian klik tombol next. Ini juga tidak kita lakukan modifikasi. Ya, defaultnya seperti ini, checklist create custom launcher icon, checklist create activity, uncheck checklist mark this project as a library, dan checklist create project in workspace. Oke, klik tombol next. Nah, ini configure launcher icon. Ini kita bisa pakai image, ini bentuknya. Kita bisa pakai clip art nanti ya, tampil. Kita bisa pakai teks. Ini teks. Clip artnya belum dipilih, harus kita pilih dulu ya. Sementara kita pakai yang defaultnya yaitu image ya. Ini tidak kita setting ulang kita ubah-ubah lagi. Klik tombol next saja. Ini pilih yang paling atas, blank activity. Klik tombol next lagi. Nah, ini kemudian activity name-nya kita ganti dengan apa nih di sini? Activity name-nya adalah UI Coding 1. Oke. UI Coding 1. Oke, nanti layout name-nya otomatis activity underscore UI Coding 1. Navigation type-nya tidak perlu diganti, tetap isinya none. Setelah itu klik tombol finish. Kita tunggu beberapa detik untuk project-nya dibuat ya. Oke, ini adalah tampilan ketika tadi kita sudah berhasil membuat project baru. Ya, ini ada dua jendela tab yang otomatis terbuka, yaitu UI Coding 1.java. Ini adalah main kelasnya ya, atau kelas utamanya. Biasanya nanti kita ngodingnya di sini ya. Ini adanya ini folder project kita nih, UI Coding 1. Di dalamnya ada beberapa folder. Untuk membuka tab ini atau halaman ini adanya di folder src. Ya, lalu di bawah folder yang tadi nih, com.example.uicoding 1. Nah, ini namanya uicoding.java. Oke, di sebelah kirinya ada tab activity underscore uicoding 1 yang tadi main activity-nya ya. Kita klik. Nah, ini ada ketika kita klik, dia ada sebenarnya ada dua halaman ya. Ini adalah halaman source code-nya, halaman listing programnya, dan halaman yang sebelah kirinya ini ada graphical layout, halaman desainnya. Jadi kita ambil desainnya di sini. Oke ya, ini kalau terlalu kecil saya besarkan. Oke, defaultnya ini UI Coding 1 menyesuaikan dengan nama application ya. Tadi ketika kita buat nama project atau nama application, tampilannya atau kita ketik UI Coding 1 ya. Kemudian di bawahnya juga ada sudah muncul ini namanya tag view ya. Ada beberapa objek yang nanti akan saya perkenalkan ya. Sudah ada nih Hello World. Kita hapus saja. Kita hapus, kita delete. Kita lihat di sini. Oke, kita besarkan dulu nih PDF-nya. Kita diminta buat apa nih? Kita diminta membuat
atau memasukkan satu text view dan satu button. Oke, text view namanya halo saya text view dan buttonnya namanya halo saya button. Oke, untuk text view ini ada di ini palette-nya ya. Di dalam palette-nya ada banyak sekali folder, ada form widgets, ada text field, layout, sampai custom and library views. Untuk yang text view ini ada di sini nih, ya di atas button persis. Klik, tahan, lalu tarik ke area lembar putih atau lembar kerjanya, lalu lepas. Nah, oke. Tampilannya defaultnya text view ya. Dia namanya text view nih objek ini. Lalu kita ganti teksnya. Klik kanan, ya, klik kanan lalu ganti atau pilih edit text. Nah, ini kita ganti hello saya text view. Lalu klik OK. Nah, ini udah tampil ya. Ya. Caranya tadi klik lalu klik kanan atau F2 ya untuk merubah teks dari text view. Lalu ini di sini bisa kita ganti text view-nya, ya, tampilan teksnya. Objek yang kedua adalah button, ini ya. Masih di folder form widgets. Klik sama ya, tarik, lepas di area lembar kerjanya. Defaultnya tampilan teksnya adalah button. Kita klik kanan lagi, edit text ya. Ini ya, button kita ganti hello saya button. Oke. Nah, ini. Untuk objek button, lalu ada juga objek nanti text edit, itu kita selain edit text, kita lakukan juga edit ID. ID ini name-nya ya, penamaan dari objeknya. Dia sifatnya unik, jadi namanya harus berbeda dengan objek yang lainnya. Misalkan kalau ada 2 button, berarti button satunya apa, button 2-nya apa, nggak boleh sama gitu ya. Di sini buttonnya button 1, defaultnya button 1. Kenapa? Karena dia button pertama. Ketika kita masukin lagi button yang kedua, ini ya, kita klik kanan, edit ID, tampilnya adalah button 2. Ya, dia terus bertambah seperti itu. Oke, kita hapus nih button yang di bawahnya. Ini kita klik kanan, edit ID. Nah, ada beberapa hal nih, misalkan kalau button kita pakainya BTN, misalkan singkatan dari button ya, bukan Bank Tabungan Negara, tapi button. Lalu nama buttonnya apa? Misalkan BTN hello, contoh aja ya. Kemudian oke. Nanti di sebelah kanannya nih, di sebelah kanan di jendela outline ya ada nih 2 objek ya. Yang pertama adalah text view nih, yang teksnya adalah hello saya text view, dan yang kedua adalah yang di bawahnya adalah sebuah button ya. Namanya atau ID-nya adalah BTN hello, di sini kelihatan. Oke. Apalagi kita cek lagi di slide-nya. Nah, ini kita lihat ini adalah source code dari tadi main application-nya ya. Kita bisa lihat di sini di jendela atau di tab activity_UI coding 1.xml. Klik saja. Nah, ini tampil. Ya. Awalnya hanya ini ya, hanya baris ini saja default-nya. Ya. Ketika kita menambahkan text view, maka tampil otomatis ini codingnya. Ya. Lalu ketika kita menambahkan button, tampil nih button. Nanti ketika kita nambahin objek lain seperti text edit, radio button dan lain sebagainya, dia akan tampil di sini. Ya, kita juga sebenarnya bisa ngeditnya di sini. Ini untuk ID-nya bisa kita ketik sendiri di sini, kita ganti. Kemudian untuk teksnya kita ganti dari sini juga bisa. Oke ya. Itu adalah main activity-nya. Nah, ini latihan kedua. Kita latihan kedua yaitu ada beberapa objek ya. Kalau tadi hanya
text view dan button. Kalau sekarang ada text box. Ini bukan text box ya. Ini text edit ya, text edit. Lalu ada radio button dan checkbox ya. Nah, bedanya apa radio button dengan checkbox? Kalau checkbox itu kita bisa milih lebih dari satu ya. Kita bisa pilih checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3 misalkan. Tapi kalau yang radio button kita hanya bisa milih salah satunya itu ya. Atau option namanya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita buat Android application project baru nih ya. Seperti tadi. Project name-nya atau application name-nya adalah biodata. Oke, kita ketik biodata. Project name-nya sama seperti application. Nah, ini package-nya juga default-nya seperti ini ya. Tidak perlu kita ubah-ubah, bawahnya juga. Seperti tadi, klik next. Lalu klik next lagi. Nah, ini kita tidak ubah lagi, klik next. Ini blank activity, kita klik next. Nah, ini main activity-nya kita kasih nama, sama juga dengan biodata ya. Biodata. Oke. Finish. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah tampil. Ya. Oh, belum. Ini yang sebelumnya. Nah, ini dia. Ini kelasnya, kelas biodatanya. Lalu ini adalah main activity-nya. Sama ya. Ini lembar kosong lagi. Kita besarkan. Oke. Tampilan pertama, Hello World. Nanti kita desain tampilannya seperti ini ya. Text view. Lalu ini namanya text edit ya. Kita hapus saja, kita buat seperti itu. Ini text view. Lalu kalau text edit adanya di sini, di text field. Ini. Atau plain text ya namanya ya. Text edit atau plain text. Yang ikonnya IBC kecil ya. Klik saja, tarik ke sini. Taruh di bawahnya ya. Lalu ada yang kedua ya. Text view yang kedua, text view yang kedua, lalu ada plain text atau text edit yang kedua. Oke. Sama seperti tadi. Sorry. Harusnya text view dulu. Baru di bawahnya plain text. Ya, sudah selesai saya desain ya. Nah, seperti di slide ya. Ada text view, ada plain text atau text edit. Text editnya ada dua ya. Ada plain textnya ada dua. Satu, dua. Kemudian ada dua radio button. Dan ada 3 checkbox dan 1 button. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita setting properties-nya, pengaturan properties-nya. Untuk yang text view yang pertama, nih kita ganti ID-nya dengan nama teks nama, lalu teksnya ya kita ganti nama lengkap. Caranya kayak tadi ya, klik kanan. Teksnya tadi adalah nama lengkap. Ya. Oke, lalu ID-nya. ID-nya tadi adalah teks nama. Untuk text view sebenarnya kita tidak harus mengganti ID ya. Yang wajib sebenarnya kita ganti ID itu seperti ini, plain text atau text edit. Radio button ini wajib kita ganti, checkbox kita wajib kita ganti, button wajib kita ganti. Kenapa? Karena objek-objek tersebut yang sering kita panggil. Ya. Kalau text view ini tidak kita sering kita panggil atau tidak kita gunakan, dia hanya untuk label saja atau labeling saja ya. Jadi sebenarnya tidak
wajib untuk mengganti ID, kecuali nanti si label itu, si text view itu kita panggil gitu ya, barulah kita ganti ID-nya. Oke, yang kedua ini plain text-nya kita ganti ID-nya. ID-nya tadi adalah edit nama, ya, kita ganti edit nama. Oke, sudah ganti, tampilannya tidak berubah ya, karena hanya ID-nya yang kita ganti. Kalau yang ini adalah email. Oke, ini ID-nya tidak saya ganti ya, hanya teksnya saja. Kemudian untuk yang plain text-nya saya ganti ID-nya yaitu edit email. Oke. Text view yang kedua ini adalah apa ya? Jenis kelamin ya, teksnya ya. Jenis kelamin, oke. Kita panjangkan. Lalu radio buttonnya ada dua. Yang pertama ID-nya adalah radio laki, teksnya adalah laki-laki. Yang kedua ID-nya adalah radio perempuan, teksnya adalah perempuan. Oke, kita setting dulu propertiesnya dari teks laki-laki. Kemudian ID-nya adalah radio laki. Yang kedua perempuan untuk teksnya, lalu ID-nya adalah radio perempuan. Oke, lalu yang bawahnya nih text view apa ya? Hobi. Ya, hobinya ada membaca, memancing, dan bersepeda. Kita setting sesuai yang ada di slide ya. Jadi yang pertama adalah membaca. Membaca, ID-nya kita ganti cek membaca. Dan yang kedua tadi adalah memancing. ID-nya cek memancing. Dan yang ketiga ini adalah bersepeda. ID-nya adalah cek bersepeda. Oke. Lalu button yang terakhir. Buttonnya adalah oke. Nah, ID-nya adalah BTN oke. Klik kanan di button, edit text-nya adalah oke. Nah, lalu kita ganti ID-nya, yaitu BTN oke. Oke, selesai. Nah, sekarang kita tinggal coba running ya. Tadi yang project pertama saya lupa belum kasih contoh bagaimana cara runningnya. Untuk merunningnya itu gampang ya. Tinggal kita klik saja di sini nih di apa projectnya ya, di biodata.java. Klik kanan, lalu pilih sebentar. Di sini ya, di klik kanan biodata, ini adalah projectnya ya, klik kanan project, lalu pilih run as Android application. Tapi sebelumnya, sebelum kita running projectnya, kita masuk dulu ke
Android Virtual Manager, Android Virtual Device Manager-nya. Ini ya. Yang tadi ini kita klik ya. Yang tadi kita pilih ya. Kemudian pilih atau klik tombol Start. Kemudian langsung klik tombol Launch. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai dia selesai proses loading Android emulatornya. Ya, sudah selesai. Nanti dia kembali lagi ke jendela Android Virtual Device Manager. Nah, kalau sudah kita close saja sambil kita menunggu proses. Ya, kita klik kanan di biodata di project-nya, lalu pilih Run as Android Application nomor 1 ya. Kita klik. Oke, ini dua-duanya ini minta di save dulu ya, kita klik OK saja dua-duanya. Tadi lupa belum di save. Sambil nunggu ya, masih launching dan masih building. Kita tunggu beberapa saat ya, karena memang ada proses loading ya. Kalau untuk spek laptop yang 8 GB atau 4 GB mungkin cukup cepat ya untuk proses loadingnya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat, ini tampil jendela emulatornya ya. Kita tunggu saja dia sampai nanti tampil di sini tidak berwarna hitam lagi, tapi tampil seperti layaknya smartphone. Kemudian nanti akan load otomatis tampilan yang kita sudah desain di sini. Ya, di sini. Kalau belum tampil, kita coba running lagi project-nya ya, klik kanan di biodata. Kemudian pilih run as dan Android application. Sambil kita tunggu beberapa saat ya. Sengaja saya beberapa kali saya pause ya agar menghemat waktu video ini. Oke, ini sudah tampil. Dia baru startup ya, tampil Android ya. Sama seperti ketika kita menyalakan smartphone ya. Kita tunggu sampai selesai loading. Oke, setelah kita tunggu, ternyata ada kendala nih di emulator yang ada di laptop saya ya. Connection to ADB is down ya. Jadi kita harus restart dulu Eclipse-nya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nanti kalau kalian sudah sampai tahap ini ya, nanti tinggal ditunggu saja ya. Tadi tahapannya adalah tadi saya close dulu ya. Sini ya, Android Virtual Device Manager, lalu pilih yang tadi kita sudah buat di awal ya, lalu pilih Start, kemudian pilih Launch ya, tunggu emulatornya sampai selesai loading. Kalau sudah di close saja Android Virtual Device Manager-nya. Setelah itu nih kita close. Setelah itu nanti kita running ya di project-nya. Klik kanan run as admin Android application gitu ya. Nanti tampil Android emulatornya loading, memang agak sedikit lama ya. Di sini ada kendala saya di laptop saya sehingga emulatornya nggak jalan. Harus di restart dulu ya. Laptop saya harus di restart dulu. Tapi kalau di restart nanti rekamannya akan terputus. Oke. Ini ya. Nanti tampilannya ketika sudah selesai ini
ketika sudah selesai loading, ya, tampilannya nanti sesuai dengan tampilan yang kita desain ini. Ya. Oke, itu ya. Kita back to slide, balik ke slide lagi. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah membuat ini, ya, untuk poin D. Ya, ini masukkan kata, nanti diketik di sini ketika sudah running projectnya ya. Seperti ini tampilannya, masukkan kata, lalu silakan tekan, hasilnya akan tampil di sini, sebelah sini. Kata yang kita input di plain text ini. Ya, setelah kita klik tombol, silakan tekan. Di sini ada contohnya, contoh source code-nya, bisa kalian lihat di link yang ada di halaman 14 ini. Silahkan kalian buka. Dan pertama, yang kedua ini, matematika, UI matematika. Kalau ini adalah UI UI edit text dan text view. Untuk project name-nya kalian bisa tentukan sendiri ya. Lalu ini juga project name-nya bisa kalian tentukan sendiri. Ya, jadi ada dua project yang kalian buat. Yang pertama yang ini. Ya, masukkan kata. Nah, ini source-nya ada di sini. Ya, bisa kalian buka. Kemudian yang kedua adalah project matematika. Ini desainnya ya. Aplikasi hitung luas segitiga, alas segitiga, input 30, tinggi segitiga, input 25, lalu klik tombol hitung, tampil hasilnya di bawahnya. Oke. Kita lihat, dia masih loading gitu ya. Ada kesalahan nih di connection-nya. Nah, ini adalah source code-nya untuk yang project matematika. Ini di main application-nya. Nah, tampilan desainnya ya. Kita bisa lihat di sini ada text view, ada edit text ya, atau plain text tadi. Ya, ada plain text-nya, ada alas, lalu ada tinggi, ada hasil, ya, ada juga button B segitiga atau BTN segitiga boleh. Kemudian ini adalah di project-nya, ya, di project-nya itu yang ini biodata.java. Ya, ini adalah yang sebelah kirinya adalah main activity-nya, yang activity_biodata.xml. Nah, ini adalah project-nya. Nah, di sini tempat kalian ketikkan ini source code-nya. Dimulai dari import ya. Di sini sudah ada import android.os.bundle ya. Kemudian kalian tambahkan lagi beberapa import yang ada di bawahnya. Kemudian di bawahnya ini ada pembuatan variabel ya, seperti semacam variabel ya. Ikuti sampai bawah sini. Oke, silakan dikerjakan, semoga lancar. Kalau ada kendala boleh ditanya. Kalau ada kasus seperti ini ya, kita restart dulu, Eclipse-nya kita close. Kalau bisa laptopnya kita restart gitu ya. Kemudian kita buka lagi. Project-nya nggak akan hilang ya. Tetap ada di jendela Package Explorer. Oke, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti akan saya tampilkan lagi video yang hasil dari ini, pembuatan dua aplikasi ini ya. Tapi kalian tetap buat dulu. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.